yang memberikan orang hebat di tengah-tengah keluarga besar di Monmau Rontoboy. Orang hebat di tengah-tengah jemaat yang ada, di tengah-tengah masyarakat yang ada. Kami memuji Tuhan, tatkala Tuhan dalam kedaulatan-Mu memanggil orang hebat ini kembali ke dalam pangkuan-Mu. Kami serahkan jasad ini untuk kami hentar ke dalam rumah Tuhan, untuk kami boleh beribadah. Biarlah Tuhan Engkau sertai. Kami atas nama keluarga besar di Monmau menyampaikan banyak terima kasih atas dukungan pelayanan dari Gereja Kemainjil Kingmi di Tanah Papua yang telah memberikan kesempatan kepada orang tua terkasih kami untuk mengabdi kepada Tuhan dalam kemah. Kami tidak bisa membalas apa-apa. Hanya ini ucapan terima kasih kami dengan kerendahan hati. Kami menyerahkan kembali orang tua terkasih kami untuk selanjutnya diurus dalam prosesi ibadah pelepasan sampai dengan pemakaman kepada hamba Tuhan terkasih sebagai pendeta jemaat di Jemaat Sion Sarmi.
Selamat berlindung pada waktu karam, di waktu sengsara, di masa berperang. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian. Sidang perkabungan yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, izinkanlah saya mewakili keluarga berduka untuk membacakan daftar riwayat hidup dari almarhum terkasih Bapak Enos Dimo Menmal. Almarhum bernama Enos Dimo Menmal AMA PD. Tempat tanggal lahir Sarmi 02 Februari 1950. Agama Kristen Protestan. Alamat Kampung Sarmi, Kabupaten Sarmi. Anak dari Bapak Petrus Dimo Menmal dan Ibu atau Mama Martina Saweri. Almarhum dikaruniai 7 orang anak, 4 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Almarhum juga dikaruniai cucu sebanyak 27 orang cucu. Di antaranya laki-laki sebanyak 15 orang dan perempuan 12 orang. Almarhum juga diberi kesempatan dan dikaruniai cici sebanyak 3 orang. Riwayat pendidikan: almarhum bersekolah di Resort School Bayer Sending pada tahun 1961 dan lulus. Selanjutnya dilanjutkan di SD YPK Sarmi, tamat tahun 1965, berijazah. Selanjutnya almarhum lanjut di sekolah menengah tingkat pertama dan lulus pada tahun 1968. Kemudian lanjut ke sekolah pendidikan guru SPG Jayapura, tamat tahun 1971. Terakhir, almarhum melanjutkan studi pada pendidikan guru SD D2 tahun 2002 di Universitas Terbuka. Riwayat pekerjaan: almarhum diangkat sebagai guru SD dengan SK pertama di Wamena pada tahun 1972 oleh Gubernur Papua atau Gubernur Irian Jaya dengan pangkat pengatur muda 2A. Selanjutnya almarhum diangkat sebagai kepala sekolah SD YPK Beta tahun 1977. Pada tahun 1978 almarhum diangkat menjadi kepala sekolah SD YPK Arbais sampai dengan 1995. Almarhum dipindahkan ke SD YPK Sarmi tahun 1995. Selanjutnya sebagai kepala sekolah SD YPK Sawar pada tahun 2000. Dan almarhum kembali diangkat menjadi kepala sekolah SD YPK Sarmi pada tahun 2002. Almarhum ditempatkan sebagai sekretaris DPRD Kabupaten Sarmi sebagai pelaksana tugas di tahun 2002. Selanjutnya diangkat menjadi sekretaris DPRD Kabupaten Sarmi dengan pangkat 4A pada tahun 2004. Pada tahun 2021 sampai dengan 2015, almarhum diangkat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sarmi berganti antar waktu.
Pada periode 2015 sampai dengan 2020, almarhum terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten Sarmi sebagai Wakil Ketua atau DPRD Kabupaten Sarmi. Riwayat organisasi dan penghargaan. Almarhum sebagai anggota Partai Golkar pada Komdis tahun 1986 sampai 2010. Wakil Ketua Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Sarmi tahun 2016. Ketua Harian Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Sarmi 2017 sampai 2018. Penghargaan DPD Partai Golkar tahun 1987 dalam menyukseskan pemilihan di tahun 1987. Penghargaan selanjutnya dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait dengan guru daerah terpencil tahun 1972 sampai dengan 1993. Penghargaan dari Menteri Negara Penduduk atau Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan keikutsertaan dalam Gerakan Keluarga Berencana Nasional tahun 1994. Selanjutnya, riwayat sakit. Almarhum mulai sakit di awal November tahun 2021. Kemudian almarhum masuk ke rumah sakit Dok 2 tanggal 31 Desember 2021. Pada tanggal 7 Januari 2021, almarhum menjalani operasi pertama. Dan tanggal 18 Januari 2022 dilanjutkan dengan operasi kedua karena almarhum mengalami sakit yaitu penyakit gula. Almarhum mengembuskan nafas terakhir pada tanggal 27 Januari 2022 di Rumah Sakit Umum Dok 2 Jayapura, tepatnya jam 10.00 waktu Indonesia Timur. Dalam riwayat pengobatannya, almarhum berobat di Rumah Sakit Umum Dok 2 kurang lebih 3 minggu 6 hari. Atas perkenan Tuhan di hari ini, di gedung yang megah ini, almarhum pernah menjadi ketua panitia pembangunan gedung gereja ini. Dan atas izin Tuhan, gedung gereja ini dibangun sampai selesai. Dan terpujilah Tuhan yang telah memberi kesempatan kepada almarhum dalam berkarya di karya Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Waktu selanjutnya kami kembali. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, bupati, distrik, kelurahan, semua pihak yang selama ini sudah membantu memperhatikan menemani Bapak ini selama hidupnya di kota ini, di negeri ini. Banyak terima kasih kepada Klasis yang membantu menemani mendampingi beliau selama proses pelayanan, melibatkan beliau dalam tugas-tugas dan tanggung jawab pelayanan sehingga beliau bisa melaksanakan mendampingi gereja dalam pelayanan sampai pada saat beliau mengundurkan diri seperti keterangan Ketua Klasis tadi karena sudah tidak mampu lagi berdiri lebih lama di atas mimbar bersama istri tercinta yang kita. Kami minta terima kasih juga kepada semua pihak yang mungkin selama ini beliau hidup ada membantu mendoakan sampai Yesus datang. Demikian Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh,
supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Wahyu mencatat satu hal yang penting adalah ketekunan, bahwa orang-orang yang telah percaya kepada Kristus menerimanya dan mereka tetap bertekun di dalam iman dan pengakuan itu. Alkitab mencatat bahwa semua tidak akan sia-sia. Lalu yang kedua di situ dikatakan bahwa berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan. Berarti di sini ada orang yang mati di dalam Tuhan, tetapi ada juga orang-orang yang mati tidak di dalam Tuhan. Dan namun di sini Alkitab mencatat bahwa berbahagialah mereka, orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan. Kenapa Alkitab mencatat bahwa orang yang mati di dalam Tuhan itu berbahagia, berharga, dan lain sebagainya? Karena di situ dikatakan bahwa supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Berarti kematian itu kita beristirahat dari semua jerih lelah kita, dari semua pergumulan, semua penderitaan, kesulitan, tantangan yang ada di dalam dunia. Pada saat hari mati itu tiba, kita bilang kita beristirahat. Orang tua terkasih 74 tahun, 72 tahun, dia sudah berjerih lelah dengan semua tantangan-tantangan hidup, semua pergumulan penderitaan yang ada, yang dia alami. Dan ketika panggilan hari itu tiba kepadanya, Alkitab bilang di sini dengan tegas, mereka beristirahat. Tubuh kembali kepada debu sebagaimana ia diciptakan, dan roh kembali kepada Allah yang telah mengaruniakan. Selamat jalan orang hebat, orang terkasih kami, Bapak Enos di Mau. Hanya Tuhan menyertai kau.